Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Epresa, NIM 217000088. Semester 7 Konsentrasi Manajemen Keuangan dari Universitas Bina Insan Lubuk Prodi Manajemen dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pembahasan hari ini yaitu mengenai Fear vs Greedy. Sebelum mengenal itu, kita harus mengenal apa itu saham. Saham sebagai salah satu pilihan dari investasi. Surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal. Bukti kepemilikan atau penyertaan modal dalam perseroan terbatas. Pemegang saham memiliki hak untuk hadir dalam RUPS. Memiliki kesempatan untuk mendapatkan dividen. Saham merupakan aset likuid, jadi mudah untuk diperjualbelikan. Dalam memulai investasi saham, kita harus mempertimbangkan resiko dari saham itu sendiri. Yang pertama yaitu capital loss atau kerugiannya. Dan yang kedua, tidak mendapatkan dividen. 3. Perusahaan bangkrut atau likuidasi. Dan yang keempat, saham didelis dari bursa. Yang kelima, saham disuspend perdagangannya. Dan yang keenam, resiko fluktuasi harga saham. Dalam Fear vs Greedy kita mengenal yaitu ketakutan atau keserakahan, yang dimana ketakutan itu sendiri adalah suatu tanggapan emosi terhadap ancaman. Takut adalah salah satu mekanisme pertahanan hidup dasar yang terjadi sebagai respon terhadap suatu stimulasi tertentu, seperti rasa sakit atau ancaman lainnya. Untuk keserakahan itu sendiri, keinginan yang besar untuk memiliki kekayaan barang atau benda bernilai abstrak dengan maksud menyimpannya untuk dirinya sendiri, jauh melebihi kenyamanan dan kebutuhan dasar untuk hidup yang berlaku pada umumnya. Dalam mengelola Fear vs Greed, ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu menyusun rencana, yang kedua memperkecil porsi trading, yang ketiga mencatat setiap transaksi yang terjadi dan lakukan evaluasi, dan yang terakhir yaitu belajar dari orang lain. Dalam mengelola Fear vs Greedy kita harus menerapkan yaitu 5W plus 1H untuk langkah selanjutnya. Sebagai rekomendasi analisis dari Fear vs Greedy yaitu buy, yang dimana artinya saran untuk membeli saham tertentu yang diperkirakan bisa memberikan suatu keuntungan. Sell merupakan untuk menjual saham tertentu, biasanya karena kondisi fundamental atau teknik menurunnya. Hold merupakan saran untuk tidak melakukan apa-apa bagi yang punya saham. Disimpan dulu sahamnya, sedangkan yang belum punya saham menunggu waktu yang tepat untuk masuk. Selanjutnya wait and see, yang dimana merupakan biasanya ditujukan untuk menunggu dan melihat situasi sambil menunggu rekomendasi lebih lanjut. Dan yang terakhir yaitu neutral, yang dimana tidak ada saran khusus untuk saham tersebut. Demikianlah penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.